Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Pada hari ini kita dapat berjumpa untuk presentasi kajian tematik hari ini yang bertugas yang pertama Bu Nurli Nurlinda, kemudian Pak Mahmud Abdurrahman, tolong nanti bisa dihubungi agar bisa bergabung. Kemudian yang berikutnya adalah Pak Fadli, karena Pak Anwar Mughis sedang di Mekah dan beliau menyatakan belum bisa bergabung karena sinyal kurang bagus di tempat beliau berada. Nah, nanti yang lain-lain untuk pertemuan yang akan datang tanggal 21 Juni kita harapkan Pak Sapar, kemudian Pak Abu Doris Nasution, kemudian kelompok satu itu ada Pak Yuriko dan Pak Afandi ya. Nah, sekarang kita mulai dengan Bu Nurli Nurlinda untuk bisa mempresentasikan, kemudian nanti dilanjut Pak Fadli dulu, enggak apa-apa lah. Tapi kalau Pak Mahmud Abdurrahman bisa segera bergabung ya, nanti habis Bu Nurli Pak Mahmud dulu gitu. Maaf, Tat. Kok saya enggak ingat ada tugasnya di saya. Nah, Maaf. kan sudah Kan dibagi itu jadwalnya. yang minggu kemarin sudah presentasi waktu itu. Untuk pembagian yang terbaru saya di Kemudian presentasi apa kemarin? apa itu tentang apa itu bersih desa. Oh, itu kan yang apa namanya, apa itu mini riset itu. Ini yang Iya. kajian tematik itu sudah ada di grup, sudah dibagi di grup. Ini loh Pak, di sini Pak. Hmm. Coba. Ini di Nah itu kalau kita buka, ini saya cari di catatan saya enggak ketemu. Jadi saya belum menyiapkan sama sekali ini. Ya Allah. wah lah piye kelas ini kok jadi paling lambat ini kelas C Duh. jadinya. Saya kirim setelah kuliah yang lalu Pak. Maaf. Wong jenengan sudah komentar injih terima kasih gitu kok. Setelah saya bagi itu jenengan sudah komentar injih terima kasih. Yang komentar pertama malah Pak Fadli. Ya enggak? Ya Allah. Gak lupa ya. Saya ulang ya.
Itu yang di WA, grup WA ini, Iya, iya, iya. kalau kita buka, Oh, iya, iya, iya. ini Konsep. kalau dibuka ini, kan jenengan ini yang komentar Injil, terima kasih. Iya, iya. Ya Allah. Sampai lupa ya Allah. Kalau dibuka kan ini, Konsep aksiologi ilmu dalam berbagai barat dan Islam. ini jenengan tugasnya itu. Kok sampai belum disiapkan? Mana Pak? Coba Pak Mahmud Abdurrahman dihubungi, biar yang pemakalah nggak hanya satu ini. Kalau dibuka, jadi ini. Nah ini, Pak Fadli di sini nih. Iya, 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 Pak iya. Anwar yang nggak bisa, karena lagi di Mekah. Yang sudah siap Bu Nurli ini. Kalau Pak Mahmud, tolong ada yang bisa menghubungi. Tidak hanya di WA, tapi di telepon. Karena kan Pak Mahmud ini beberapa kali nggak masuk kalau nggak salah. Pertemuan yang lalu nggak masuk juga. Padahal beliau justru yang sudah sempurna pendaftarannya itu. Nah, kalau Pak Fadli itu sudah di STAR akademik tapi di sepadanya belum. Iya, iya. Kalau nggak salah begitu. Coba saya cek partisipannya. Sudah tambah atau belum? Ini yang sudah masuk di SPADA, Mahmud Abdurrahman nomor 1 malah. Kemudian Zulfa Hafizah, Yuriko, Nurlinda, Afandi, Rektor. Kemudian kalau di apa di STAR itu Pak Fadli udah masuk. Sama satu lagi siapa itu juga sudah masuk. Ini masih diproses untuk bisa masuk di sini. Baik, kita mulai ke Bu Nurlinda. Silakan Bu Nurli dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi. Saya share dulu Pak presentasinya. Ya, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tema kali ini yang saya dapat itu adalah berjudul Hubungan Agama dan Ilmu Pengetahuan. Di sini menurut pendapat atau perspektif Ian J. Barbour, seorang teolog dan ilmuwan Amerika, hubungan antara ilmu dan ilmu pengetahuan dan agama ini terbagi menjadi 4.
Yang pertama itu konflik, yang kedua independensi, yang ketiga dialog, yang keempat integrasi. Hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan dalam hubungan konflik ini adalah dua ekstrim yang saling bertentangan. Hal ini pertama kali muncul setelah adanya teori dari Copernicus dan teori Darwin, di mana menyatakan bahwasannya matahari itu sebagai pusat tata surya, sementara bertentangan dengan apa yang diyakini di dalam agama, termasuk juga teori Darwin. Di sini menyatakan bahwasannya ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang bisa diukur dan dirumuskan secara matematis, sementara agama itu tidak dapat menunjukkan bukti nyata tentang keberadaan Tuhan. Hubungan yang kedua, jadi Barbour ini berargumen bahwa kepercayaan agama itu menawarkan kerangka makna yang lebih luas dalam kehidupan. Sementara di sains tidak dapat mengungkapkan rentang yang luas dari pengalaman manusia atau mengartikulasi kemungkinan bagi transformasi hidup manusia sebagaimana dipersaksikan oleh agama. Jadi berdasarkan argumen ini, kemudian Barbour ini juga mengklasifikasi hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama itu secara terpisah atau independensi. Jadi ilmu dan agama berada dalam ruang lingkup kehidupan manusia yang terpisah atau berjalan masing-masing. Iptek bekerja mengandalkan data, pengamatan, dan penalaran manusia, sementara agama berpijak pada nilai dan makna yang lebih besar daripada kehidupan, yaitu berdasarkan wahyu ilahi. Kemudian Barbour mencermati hubungan independensi ini masih mempertahankan karakter unik masing-masing dari sains dan agama. Namun, bila manusia menghayati kehidupan sebagai kesatuan yang utuh dari berbagai disiplin dan aspek, manusia harus berusaha menginterpretasikan ragam hal itu dalam pandangan yang lebih dialektis. Maka muncullah di sini yang ketiga hubungan dialog antara sains dan agama, yaitu dengan adanya interaksi yang lebih konstruktif dari pandangan yang sebelumnya konflik dan independensi. Seperti pertanyaan mengapa alam semesta ini ada, sebuah jawaban yang tidak dapat dijawab oleh sains. Ilmuwan dan teolog dapat menjadi mitra dialog dalam menjelaskan fenomena tersebut dengan tetap menghormati integritas masing-masing. Dalam pandangan ini meyakini bahwa sains dan agama sama-sama dianggap valid dan menjadi sumber koheren dalam pandangan dunia. Pemahaman dunia melalui sains seakan memperkaya pemahaman agama. Kemudian banyak hal dari agama sejalan dengan ilmu pengetahuan modern. 3 pendaratan. Ini tadi udah masuk integrasi ya? Oh iya. Oh maaf Pak. Hubungannya. Tadi dari hubungan yang dialog ini, maka yang terakhir ini adalah hubungan integrasi. Jadi antara sains dan agama itu sama-sama dianggap valid dan menjadi sumber koheren dalam pandangan dunia. Yang pertama, pemahaman dunia melalui sains akan memperkaya pemahaman agama, dan juga banyak hal dari agama itu sejalan dengan ilmu pengetahuan modern. 3 pendekatan integrasi menurut Barbour, yang pertama adalah natural teologi, yaitu eksistensi Tuhan dari wujud desain alam, bentuk, tata tertib, hukum alam, mendukung adanya suatu grand design di balik semua penciptaan tersebut. Kemudian nomor 2, teologi of nature. Di sini doktrin agama diformulasikan untuk pemahaman ilmiah yang sudah mapan. Penyelarasan pemahaman sains dengan agama, perlu adanya penyesuaian dan modifikasi yang lebih besar dari sebelumnya. Yang ketiga, sistematis sintesis, memformulasikan kerangka baru dalam upaya memberikan kontribusi yang lebih kepada sains dan agama. Sementara ilmu pengetahuan menurut Islam, di dalam Islam, ilmu pengetahuan di dalam Islam ini Al-Quran terdiri atas ayat kauniyah atau ilmu-ilmu Allah yang dalam bentuk wahyu, dan juga ayat kauniyah atau ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa alam semesta dengan seluruh hukum yang menyertainya. Jadi di dalam Islam keduanya terintegrasi sebagai sarana yang bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah menciptakan panca indera.
Menurut surat An-Nahl ayat 78 yang artinya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Allah Subhanahu wa taala kemudian menganugerahkan panca indera kepada manusia berupa akal, penglihatan, pendengaran dan hati nurani. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan menciptakan alam semesta melalui surat Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatunya dengan ukuran. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini sesuai dengan ukurannya, ketundukan dan hukum-hukum Allah atau sunnatullah yang tidak akan mengalami perubahan dan penyimpangan. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan Allah itu menjadikan gunung-gunung, sungai-sungai dan buah-buahan berpasang-pasangan. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berfikir. Jadi hubungannya antara kedua ayat tersebut bahwasanya panca indera manusia ini juga akan hanya berfungsi ketika alam ini diciptakan terukur, tetap, dan teratur. Jika alam ini diciptakan berubah-ubah, tidak konsisten, atau tidak tunduk kepada hukum-hukum, maka indera manusia pun tidak akan bisa berfungsi. Jadi kedua ini tidak bisa dipisahkan. Jadi dengan adanya panca indera dan keteraturan alam semesta itu, sehingga manusia bisa mempelajari dan merumuskan ilmu pengetahuan. Di dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Dengan ilmu pengetahuan tersebut, manusia dapat memberi manfaat atau rahmat kepada semesta alam dalam rangka tadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pengetahuan di awal kebangkitan Islam. Jadi berdasarkan sejarah sebelum kebangkitan sains di barat, Islam telah lebih dulu menguasai sains dan ilmu pengetahuan. Terbukti dari banyaknya ilmuwan muslim yang tampil di pentas dunia seperti Al-Ghindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan juga berbagai cabang ilmu yang sudah berkembang seperti fisika, astronomi, kedokteran yang berbeda dari peradaban sebelumnya. Jadi para ilmuwan tersebut bekerja atas dorongan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Mereka berlatar belakang memiliki kedekatan dengan Al-Quran, bahkan sebagiannya adalah para penghafal Al-Quran. Tercatat juga perguruan tinggi pertama di muka bumi adalah Al-Qarawiyyin University dan Al-Azhar jauh sebelum adanya universitas-universitas di barat. Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Al-Quran di sini mungkin dikatakan menantang ya untuk manusia mencari dan meneliti alam semesta. Di dalam Al-Quran di surat Ar-Rahman ayat 33 disebutkan, wahai bangsa jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Di beberapa penemuan sains yang sudah lebih dulu tertulis di dalam Al-Quran, itu seperti penemuan lapisan langit yang berjumlah 7 lapis. Di sini di dalam surat Al-Baqarah ayat 29 itu telah disebutkan bahwasanya Allah menciptakan langit dengan 7 lapisan. Kemudian adanya penemuan-penemuan terbaru bahwasanya semut bisa berkomunikasi satu sama lainnya. Di sini sudah ada di dalam Al-Quran di surat An-Naml ayat 17-18 yang mengatakan, saya mungkin nggak hafal, tapi di situ yang semut itu berbicara satu sama lainnya ketika Nabi Sulaiman itu berjalan ya. Terus tentang relativitas waktu, di sini di dalam surat Al-Hajj ayat 47, ini berdasarkan teori dari Einstein tentang relativitas waktu. Jadi di Al-Quran juga sudah menyatakan bahwasanya waktu di dunia dengan waktu di akhirat itu juga berbeda. Kemudian setiap partikel memiliki antimateri. Ini di surat Yasin 36 bahwasanya segala sesuatu itu diciptakan berpasang-pasangan. Di sini ada penemuan yang menyatakan setiap partikel itu pasti ada plus sama minusnya. Kemudian bulan dan planet beredar dalam masing-masing garis edarnya. Di sini di dalam surat Yasin ayat 40, sebagaimana kita ketahui saat ini itu bulan itu juga dan bumi, semua planet-planet beredar sesuai dengan garis edarnya. Kemudian kesimpulannya tadi, jadi ketidakharmonisan hubungan antara sains dan ilmu pengetahuan, antara ilmu pengetahuan dan agama,
itu awalnya muncul dari barat, dari agama selain agama Islam, di mana agama tersebut sendiri adalah agama hasil pemikiran manusia yang tidak sempurna. Di dalam Islam, ilmu pengetahuan itu bisa menjadi suatu sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya tadi penciptaan alam dan juga panca indera, manusia bisa menemukan hikmah, dan dengan hikmah tersebut manusia dapat mengantar rahmat itu dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat dari ilmu pengetahuan itu bagi alam semesta. Di sini jika ada satu firman Allah di surat Al-Yunus ayat 99, jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Jadi di sini hubungannya dengan akal ya. Mungkin kalau menurut pendapat saya, apabila kan kalau tadi yang hubungan antara ilmu pengetahuan dengan agama itu konflik, dan segala sesuatunya harus dibuktikan dengan akal misalnya, Tuhan itu harus diperlihatkan. Berarti kalau Tuhan diperlihatkan, maka seluruh manusia di bumi ini pasti akan beriman gitu. Jadi makanya iman itu letaknya di hati nurani. Mungkin dari itu pendapat saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira menarik yang disampaikan oleh Bu Nurlinda. PPT atau makalahnya udah dibagi belum, Bu? Oh iya, saya bagi sekarang, Pak Ya, Ustadz. dibagi di grup ya, di grup dulu. Ya. Ini Spada belum bisa berfungsi untuk kelas C, belum optimal ya. Ya. Yang masuk di Spada baru berapa, 5 atau 6 orang tadi. Baik, saya kira bagus yang dipresentasikan. Jadi ada beberapa pola hubungan ya antara agama dan ilmu pengetahuan. Yang pertama tadi ada konflik, kemudian ada independen, ada dialog. Ketiga-tiga itu jelas Islam tidak ada di dalamnya. Islam yang bagian terakhir yaitu yang integrasi. Coba tadi yang pertama yang konflik itu. Teori Darwin sama Copernicus. Nah, itu kalau dilihat dari agama Islam, konfliknya teori Darwin dan agama yang salah yang mana kira-kira? Darwin. Teori Darwin ya yang salah ya. Ya. Karena kalau dalam agama, terutama Islam, sudah jelas Allah menciptakan manusia inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang itu sebenarnya hampir sama dengan apa yang ada di dalam kitab Injil, terutama 5 kitab Taurat ya, 5 kitab pertama. Kalau dalam Bible sekarang itu apa namanya? Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu ada 5 kitab. Yang pertama kakak ibu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, di sana penciptaan bumi, penciptaan manusia hampir sama dengan apa yang dikemukakan di dalam Al-Qur'an ya. Ya, karena Taurat itu bagaimanapun adalah kitab Allah yang pertama diberikan kepada Nabi Musa. Kitab yang tersebut namanya dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian kalau Kopernikus
teori Kopernikus itu kira-kira yang ketika terjadi konflik dengan agama itu yang salah yang mana? Kalau kalau menurut saya gini ya, teori heliosentris Kopernikus dengan konfliknya dengan gereja Katolik waktu itu yang menyatakan bahwa pusat alam semesta ini di bumi atau tepatnya malah di Yerusalem. Kalau dengan agama Islam ya tidak ada konflik mengenai ini teori heliosentris Enggak, dengan agama maksudnya Islam begitu. iya, kan itu konfliknya. Yang salahnya ya doktrin gereja Katolik itu berarti yang agama. Nah, yang salah yang agama, tapi bukan agama samawi, Islam. bukan agama samawi, agama duniawi itu semuanya. Jadi Kristen, baik Katolik maupun Protestan itu adalah agama duniawi, bukan agama samawi, agama ardi ya. Yang agama samawi itu ya hanya satu, Islam. Yahudi, Kristen itu bukan agama samawi karena aslinya bukan agama ya. Yahudi itu kan komunitas Yudaisme. Yuda itu dari Yahuda. Yahuda itu salah satu keturunan dari Nabi Yakub. Ya. Kalau Nasrani dari kata Nasiroh, ya sebuah tempat di sekitar Palestina ya. Nah, di Palestina ada tempat namanya Nasiroh, orang lain menyebut Nazaret. Nazaret. Nah, sehingga itu menjadi agama Nasrani. Sebenarnya bukan agama, itu juga komunitas saja. Nah, kemudian berkembanglah jadi agama ketika diumumkan, diproklamirkan oleh Paulus. Oleh Paulus. Nah, itu jadi yang pembawa agama Kristen itu Paulus. Kemudian nanti pecah dari berbagai macam sekte ya. Yang paling besar kan Katolik, Kristen. Nah, nanti Kristen pecah-pecah, ada Pantekosta, apalagi Advent. Ya. Nanti yang Jawa itu ada Kristen Jawi. Pertama GKJ, Gereja Kristen Jawa. Nanti ada Jawi Wetan, Jawi Tengah. Nggak tahu kalau Jawa Barat apa enggak. Ada enggak. Batak juga. Nah, itu baru di Indonesia, belum yang lain-lain. Nanti ada Mormon, ada macam-macam. Nah. Islam ketika ada teori Kopernikus, Galileo Galilei, macam-macam. Islam seperti dalam surat Yunus ayat 5 dan lain-lainnya ya, termasuk juga surat Yasin ayat 39-40 yang kemudian itu menjadi landasan dalam ilmu falak, hisab falak untuk menghitung waktu. Nah, termasuk ini yang terjadi sekarang ini kan pemerintah Saudi sudah mengumumkan 1 Zulhijjah jatuh hari ini, hari Jumat. Sehingga mereka berhari raya Idul Adhanya adalah pada hari Ahad tanggal 16. Berdasarkan menurut pengumuman mereka berdasarkan tertangkapnya Ru'yatul Hilal kemarin sore hari Kamis sore ya. Maka Mahkamah Tinggi negara Saudi mengumumkan, jadi yang mengumumkan adalah mahkamah. Karena hasil ru'yah itu sehingga 1 Zulhijjah itu jatuh pada hari Jumat hari ini. Ya. Nah, maka hari Arafahnya nanti di sana wukuf di Padang Arafah jatuh pada tanggal 15 Juni, harinya hari Sabtu. Sementara
untuk wilayah matlak Indonesia berdasarkan hasil hisab. Nah, kalau ru'yah baru nanti sore pemerintah akan mengumumkan. Jadi 1 Dzulhijjah jatuh tanggal 8 besok pagi, ya. Atau nanti malam mulai tanggal 1. Nah, tapi siangnya kan besok, ya. Sehingga nanti Idul Adha di Indonesia jatuh tanggal 17 hari Senin. Puasa Arafahnya, puasa tanggal 9-nya jatuh pada tanggal 16 Juni. Nah, di sini maka di Indonesia, umat Islam Indonesia terbagi-bagi dalam berbagai pandangan, pendapat, ya. Maka nanti akan kita temui ada yang puasa Arafahnya, orang Indonesia ikut tanggal 15 juga karena ingin barengi Arafah, wukuf di Arafah. Menurut mereka Arafah itu hanya satu, yaitu ketika terlaksananya wukuf di padang Arafah para jamaah haji. Wukuf yang lainnya yang tidak haji puasa, gitu ya. Maka yang di Indonesia pun ada yang punya pendapat begitu. Tapi besok insya Allah Muhammadiyah dan pemerintah bersama-sama puasa Arafah tanggal 16, sholat Idnya tanggal 17. Nah, puasa Arafah itu di tanggal 9 Dzulhijjah. Di Indonesia tanggal 9-nya adalah jatuh pada hari 16, hari Ahad tanggal 16. Nah, itu kalau dihitung-hitung, ya, katakanlah masuknya tanggal 16, masuknya tanggal Dzulhijjah di Indonesia kan berarti Sabtu malam Ahad, ya. Kemudian kalau di Arab Saudi Arafahnya katakanlah malam 9-nya itu Jumat malam Sabtu tanggal 14 sampai 15. Sehingga tetap ada irisan waktu kita berpuasa Arafah di tanggal 16, tetap ada irisan waktu dengan wukuf Arafah di tanggal 15-nya. Jadi enggak ada masalah kita puasa Arafah, tetap ada irisan dengan sana karena perbedaan matra itu. Jadi kalau kita puasa Arafahnya tanggal 15, kita mulai puasa pas sahur malah di Arab Saudi itu belum terjadi wukuf, ya. Belum terjadi wukuf. Tapi kalau kita berpuasa tanggal 16 hari Ahad, di Saudi sudah terjadi wukuf, dan wukuf belum selesai, kita masuk tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian kita berpuasa. Jadi tetap ada irisan, tidak masalah. Tidak harus bareng-bareng dengan tanggal Masehinya di Mekah, gitu. Tapi tanggal 9 Dzulhijjahnya sama, gitu. Ada irisan waktu, gitu. Begitu juga Idul Adha-nya tanggal 17, di sana 16, tidak masalah. Nah, jadi itu ini termasuk bentuk dari integrasi ilmu dan agama. Sehingga agama dalam menentukan waktu dihitung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama hisab falak, tapi juga ada yang menggunakan teknologi ru'yatul hilal. Hasilnya seperti tidak sama atau berbeda, itu semuanya mendasarkan kepada bukti-bukti ilmiah. Bukti-bukti ilmiah, apalagi kalau hisab falak di samping bukti ilmiah juga
menggunakan teori-teori ilmiah juga. Tapi semuanya memiliki pandangan yang sama, pusat tata surya di matahari. Ya. Matahari. Ruqyat mengandaikan itu juga, hisab juga mengandaikan itu. Ini bentuk terjadinya integrasi. Jadi menentukan tanggal dihitung betul. Kalau tanggal Masehi kan enggak. Tanggal Masehi udah pasti. Januari 31, dasar bahwa Januari 31 apa? Dasarnya, landasannya apa? Dalilnya apa? Dalil ilmiahnya apa? Enggak ada. Enggak ada dalilnya. Februari tiba-tiba malah berkurang jauh. 28 atau 29. Dasarnya apa? Juga enggak ada itu. Dalil ayat-ayat kitabiahnya enggak ada. Baik kitab Taurat maupun Injil atau kitab Bible. Perjanjian lama, perjanjian baru enggak ada. Nah, ketika dulu ada pergantian hitungan. Tahun Masehi itu kan pernah terjadi pergantian hitungan ya. Yaitu ketika Kaisar Augustus berkuasa. Waktu itu Agustus hitungannya 30 hari. Kemudian Kaisar Augustus nggak terima kalau namanya hanya 30 hari. Makanya minta ditambah jadi 31. Akhirnya Juli dan Agustus sama-sama 31. Nah, karena Kaisar Julius itu 31 ya, atau Kaisar Agustus meminta 31 juga. Dan sosialisasinya ke seluruh dunia itu berlangsung sampai 20 atau 200 tahun itu ya, bisa merata ke seluruh dunia. Karena tidak ada dasar dari bukti-bukti tata surya juga nggak ada gitu ya. Perhitungan tahun Masehi itu. Itu tidak sesuai dengan, kalau dalam Al-Quran kan ditetapkan itu ya. Surat At-Taubah ayat berapa itu Pak Fadli? Ayat 36 atau ayat 16. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan itu kemudian dijelaskan oleh hadis Nabi. Salah satu mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah atau Zulqi'dah, kemudian Dzulhijjah dan Muharram yang berturut-turut. Maka kalau menggunakan hitungan pemerintah Saudi yang hari ini tanggal 1, hari ini sudah mulai puasa. Puasa di 10 hari pertama Dzulhijjah. Nah, puasanya yang 9 hari, tanggal 1 sampai 9. Tanggal 10-nya justru berbuka dan wajib berbuka, tidak boleh puasa. Itulah hari menyembelih kurban, hari pertama. Yang belum sempat menyembelih di tanggal 10, boleh menyembelih di tanggal 11, 12, sampai 13. Nah, nanti ada yang sendirian, bulan sendirian terpisah, yaitu bulan Rajab. Nah, ini bentuk keterpaduan ya antara agama dan
ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam. Nah, dalam ilmu falak untuk menghitung perjalanan bulan mengitari bumi, bumi mengitari matahari, maka menggunakan teori bola langit. Bola langit seolah-olah yang berjalan mataharinya, sehingga matahari terbenam, kan begitu istilahnya. Tapi sebenarnya yang berjalan adalah buminya. Kemudian begitu juga bulan terbenam dari arah pandangan bumi menggunakan teori bola langit itu. Sehingga kalau bulan terbenamnya mendahului matahari, maka hilal disebut belum wujud. Tapi kalau bulannya terbenamnya setelah matahari terbenam, maka disebut hilal sudah wujud, maka wujudul hilal. Muhammadiyah sampai sekarang masih menggunakan wujudul hilal. Mungkin terakhir ini, tahun depan, yaitu mulai Muharram, Muhammadiyah akan mentanfidkan keputusan Munas Tarjih yang kemarin dilaksanakan bulan Februari 2024 di Pekajangan Pekalongan, akan mentanfidkan berlakunya kalender Hijriah global tunggal. Nah, kalau menggunakan kalender Hijriah global tunggal, hitungannya hari ini itu tanggal 1 Zulhijjah bareng dengan Mekah. Tapi karena masih menggunakan wujudul hilal dengan matlak Indonesia, maka hari ini belum tanggal 1, besok tanggal 1. Tapi mungkin yang akan datang akan banyak sama dengan Saudi karena menggunakan kalender Hijriah global tunggal. Banyak samanya tentu tidak selalu sama. Begitu juga dengan pemerintah Indonesia, akan terjadi lebih banyak bedanya daripada samanya, tapi bukan berarti selalu berbeda. Kadang ada samanya. Baik, itu sebagai komentar tentang konflik, independen, dan dialog, kemudian integrasi. Silahkan baik Pak Afandi Retop, Mbak Zulfa, Mas Yuriko maupun Pak Fadli bisa berkomentar terhadap Bu Nurli Nurlinda. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebuah pertanyaan aja. Kalau tentang ini ya peradaban sains ya. Kalau peradaban sains sih, mana yang duluannya? Agama apa agama Islam apa agama yang lain gitu ya. Soalnya gini lah, Pak. Soalnya kita lihat bahwa peradaban dulu kan banyak ini ya peninggalan-peninggalan gitu ya. Kayak peninggalan-peninggalan Rum gitu, peninggalan-peninggalan apa namanya? Kayak di Konstantinopel lah itu peninggalan-peninggalan dulu itu kan banyak untuk dari kalangan-kalangan sebelah gitu. Jadi bagaimana pandangannya bahwa untuk dalam dunia peradaban mana yang lebih duluan, agama yang sebelah atau agama yang di sebelah gitu. Terima kasih, Pak. Soalnya kan banyak-banyak peninggalan dulu gitu ya, peninggalan-peninggalan zaman-zaman kerajaan dulu kan banyak-banyak kayak inilah seperti monumen-monumen gitulah. Jadi makanya itulah jadi masih dipikirkan gitu. Terima kasih. Mungkin langsung ditanggapi saja Bu Nurli. Mari silakan Bu Nurli Nurlinda. Sudah bisa ditangkap pertanyaannya, Bu Nurli? Ini lagi di kendaraan ini kelihatannya.
Itu mikrofonnya di Iya Pak, ini baru mau berangkat kerja. Mungkin saya tanggapi sepengetahuan saya. Kalau yang saya baca itu, jadi dulu kan sebelum Islam ini bangkit, sudah ada ilmu pengetahuan dari Yunani. Cuma ketika Islam ini ada, itu yang metode ilmiahnya itu yang mulai muncul, yang berbeda dengan pada zaman sebelumnya. Mungkin kalau zaman dahulu dibangun dengan itu tadi kepercayaan mitos-mitos. Mungkin seperti itu Pak yang saya pahami, metode ilmiah itu mulai muncul di peradaban Islam dari ilmuwan Muslim. Mungkin itu aja Pak yang saya baru baca. Oke, sekian, terima kasih. mana Pak Afandi, nanti bisa ditanyakan kembali. Monggo yang lainnya, Pak Fadli boleh? Izin bertanya, mungkin nanti tidak harus Bu Nurli yang menjawab, yang lainnya juga boleh. Terkait tentang apa itu ilmu pengetahuan yang dihubungkan dengan agama, bahwa sampai saat ini di berita-berita pun masih muncul ada sebagian orang yang berpandangan bahwa bumi itu datar. Jadi mereka meyakini bahwa bumi itu datar. Nah, terkait dengan itu mungkin dalil dari Al-Quran, mungkin Al-Hadis mungkin terkait dengan bahwa bumi itu bulat jika ada. Mungkin karena mohon maaf, karena mungkin kurang literasi sehingga saya sendiri dalil tentang terkait dari Al-Quran, Al-Hadis tentang bumi itu bulat ini saya masih gampang lah dari dalilnya mana, cuma keyakinannya kan sesuai dengan ilmu sains saja. Terima kasih. Monggo Bu Nurli nanti bisa dilengkapi yang lainnya. Bu Nurli bisa ditanggapi terlebih dahulu. Ya Pak, mohon izin. Jadi kalau untuk saat ini yang sepengetahuan saya kan di ilmu pengetahuan sains kita masih beranggapan bahwa bumi itu bulat gitu ya Pak ya. Maksudnya tadi sama seperti sebelum-sebelumnya karena keterbatasan ilmu pengetahuan masih banyak juga hal-hal yang masih belum kita selidiki gitu. Seperti kayak dulu kan banyak juga teori-teori yang sudah berkembang ternyata ditemuin dengan penemuan terbaru yang lebih mendekati masih kebenaran seperti itu Pak. Jadi mungkin masih perlu lebih banyak melakukan penelitian lagi Pak. Gitu. Tapi kita tetap meyakini di dalam Al-Quran itu sumber yang benar gitu. Mungkin itu Pak jawaban dari saya. Nanti bisa dibantu yang lain untuk ditambahi. Ya Bapak, terima kasih. Silakan siapa yang mau menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Nurli? Izin, mungkin Silakan saya Pak. mau sedikit menambahkan. Oke, mengenai bentuk bumi itu bulat atau datar. Nah, ini juga sebenarnya dalam Al-Quran itu tidak ada dalil yang spesifik menunjukkan bumi itu bulat atau datar. Tapi ada yang menurut Profesor Asin Sako Muhammad ya, itu penafsiran beliau. Ada ayat yang ini mengisyaratkan bahwa bumi itu memang bulat gitu, yaitu penggunaan kata takwir ya. Pada surat, sebentar ya saya cek tadi. Nah, surat Idza Syamsu Kuwirat. ada lagi ini, tapi yang dirujuk beliau bukan yang Idza Syamsu Kuwirat. Surat Az-Zumar ayat 5. Ya.
ada kata dia menutupkan atau menggilirkan takwir malam atas siang. Menurut beliau kata takwir ini kan berarti menggulung kan dalam bentuk bulat kan, menutupkan atau menggulung. Ini mengisyaratkan bumi bentuknya adalah bulat. Karena kalau datar nggak mungkin ada kata takwir ini menutupkan atau menggilirkan begitu. Tapi memang ya sebagian pendukung teori flat earth ini ada yang agama Islam kan, dan banyak juga membawa agama gitu karena penafsiran literal sebagian ayat gitu yang dimaknai secara literal seakan-akan bumi itu bentuknya datar gitu. Seperti ya apa dalam surat ini kalau nggak salah dalam ayat Al-Ghasyiyah itu ya. oh ya kami hamparkan gitu. Hamparkan kan seakan-akan itu menunjukkan bahwa ini ya bumi itu datar gitu. Wah, iya, Padahal kan berarti menghamparkan juga belum tentu itu datar, bisa saja sesuatu yang bentuk bola hamparkan kemudian mengeliling juga bisa begitu. Saya juga pernah debat sama orang-orang seperti ini dan memang nggak usah dilayani saja kalau debat dengan orang seperti itu kan mau dikasih fakta seterang apapun namanya juga sudah ngeyel dan ngotot pasti nggak akan mau menerima. Kurang lebihnya seperti itu. ada lagi yang mau menambahkan atau sudah cukup? Ya, sebenarnya memang tidak ada yang secara nas ya, nasun sorih, bumi bulat, matahari. Tapi kalau isyarat-isyarat di dalam Al-Quran yang kemudian dipakai oleh ilmu falak, ilmu hisab falak ya. Misalnya Yunus ayat berapa itu? 5 ya. Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Kemudian waqaddarahu manazila lita'lamu adadas sinin wal hisab. Yang pertama itu matahari bercahaya kuat, kemudian bulan bersinar lebih apa ya, lebih lunak, kira-kira tidak keras, sinarnya tidak begitu kuat ya, tapi lebih lunak. Jadi bulan memantulkan cahayanya matahari ke bumi. Ini juga menunjukkan isyarat-isyarat itu. Kemudian ketika dalam surat Yasin itu juga begitu. Bulan itu berkembang dari bulan sabit, kemudian pulih kembali kepada bulan sabit yang awal. Yang itu kemudian muncul teori dari ayat itu adalah teori konjungsi atau ijtima. Ya, ijtima. Seperti tanggal 1 Zulhijjah ini terjadinya ijtima kemarin hari Kamis. Hari Kamis mungkin pagi gitu ya. Kamis pagi terjadi ijtima. Coba saya lihat dulu di kalender itu. Ijtimanya bahkan terjadi malam ya, malam hari. Malam hari ijtimanya setelah Isya atau qoblal fajr istilahnya gitu ya, setelah Isya. Dan pada waktu sore hari Kamis itu otomatis ya, karena istimanya itu pada Isya hari Kamis, maka otomatis di hari Kamis sore itu masih minus, nggak belum wujud, gitu ya. Belum wujud. Itu minusnya berapa ini?
-3 derajat. Ya. -3 derajat. Nah, sehingga hari Jumat belum tanggal 1. Nah, hari Jumat belum tanggal 1. Nah, tapi ketika di Mekah itu 4 jam kemudian, 4 jam kemudian. Meskipun secara ilmu astronomis sebenarnya juga belum wujud juga di waktu maghribnya di Mekah. Tapi biasa keputusan politik ya, keputusan politik. Nah, mereka menetapkan yang pokoknya ada orang mau disumpah, orang melihat kemudian disumpah mau, nah maka kemudian dijadikan putusan. Padahal itu kalau menurut kriteria imkan nuriyah belum imkan, belum imkan, baik imkan yang paling minim maupun apalagi imkan yang paling tinggi yaitu 5. Nah itu sebenarnya Mekah juga belum tanggal harusnya. Tapi itulah keputusan politik pemerintah. Ya itu yang menjadi pedoman pengamalan rakyat Saudi dan mungkin negara-negara sebelahnya. Seperti apalagi yang semakin barat ya, yang semakin ke barat. Mesir dan sebagainya ikut. Nah itu. Dan kalau dalam posisi di Indonesia jelas sekali posisinya masih -3 derajat. -3 derajat itu ya banyak sekali itu. Nah jadi belum wujud sehingga tanggal 1-nya tidak jatuh hari Jumat, tapi bulan Zulqa'dahnya diistikmalkan menjadi 30. Maka tanggal 1-nya hari Sabtu besok. Itu nanti malam. Nah itu ya, termasuk bukti-bukti. Kenapa itu? Karena ada waqaddarahu dan di waqaddarahu manazil dan bumi, bulan, matahari itu ditetapkan orbit-orbitnya dan itu berputar sesuai dengan orbit-orbitnya sehingga terjadi tanggal awal sampai tanggal akhir dan itulah terjadi istimak konjungsi dalam waktu-waktu tertentu terjadi gerhana. Kalau di terjadinya istimak itu terjadi gerhana matahari. Tapi kalau bulan purnama terjadi gerhana bulan. Itu hitung-hitungan semuanya menunjukkan bahwa ada integrated antara agama dan ilmu pengetahuan. Dalam Quran saja sudah banyak itu petunjuk-petunjuk. Nah itu. Ada lagi yang mau bertanya kepada Bu Nurli? Apa? Mbak Zulfa, Ini Mbak Zulfa dulu. Mbak Zulfa, Pak. Mbak Zulfa bicara, Mbak Zulfa. Mana nih Zulfa? Maaf Pak, ini saya masih di sekolah. Saya belum bisa ini memberikan pertanyaan Bapak. Ya makanya difokuskan ke sini dulu sementara jangan dengan disambi yang lainnya. Silakan Pak Afandi, Pak Retop, siapa Pak Albar ya? Nama sembarang Pak Albert, Pak. Iya, terima kasih Pak. Ini saya juga lagi bingung ya kalau masalah tentang ini ya bumi itu datar apa bulat ya. Padahal di dalam bukunya Karin Armstrong kan udah pernah ke bulan ya katanya ya. Atau mungkin itu rekayasa ya. Tapi dalam bukunya itu nggak pernah menuliskan dia menyatakan bahwa bumi itu bulat atau datar. Jadi itu sebuah kebingungan juga sih sebagai untuk para ilmuwan. Jadi bumi itu datar apa bulat itu tanya aja ke Karin Armstrong karena Karin Armstrong udah pakai Apollo ke ini kan ke bulan kan. Jadi juga bingung bagaimana bisa. Jadi ini sekarang kita bingung bumi ini datar apa bulat gitu aja.
Siapa tadi yang sudah pernah ke bulan yang itu siapa namanya? Katanya sih Karen Armstrong, Mak, pakai Apollo 12 ke bulan. Tapi itu mungkin rekayasa ya atau gimana? Karena kalau pas ke bulan kan dengar suara ini ya, suara azannya. Sampai naik ke atas, baru dia ke bawah gitu kan, langsung melihat langsung turun ke Mekah gitu. Dia tajar aswad gitu lah. Jadi Nah, makanya Jadi makanya dalam buku-bukunya juga nggak menceritakan bahwa bumi itu datar apa bulat, tapi menceritakan tentang ketuhanan gitu ya, Bang. nah, kalau siapa namanya Neil Armstrong itu Neil Armstrong ya. Neil Armstrong itu ke ke bulan dia dengar suara azan itu sumbernya kan tidak jelas. Sumbernya tidak jelas. Jadi tidak ada data yang konkret ya bahwa Neil Armstrong menyatakan dia mendengar azan di bulan itu tidak ada data yang yang konkret ya. Jadi itu masih masih setengah hoax kira-kira begitu ya. Nah, jadi tapi kalau melihat ayat-ayat Al-Quran tadi yang kemudian itu menjadi landasan dalam ilmu hisab falak sangat jelas tuh isyarat ke sana. Ya. Kalau dalam surat Al-Ghasyiyah itu wa ilas afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama kaifa rufi'at wa ilal jibal kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir itu kan dari sudut pandang orang berpijak di bumi. Orang yang berpijak di bumi akan melihat bumi itu seperti dataran yang ini kan. Tetapi orang yang berada di timur Ka'bah menghadap ke barat sholatnya, orang yang di barat Ka'bah menghadap ke timur, dan itu kalau dia berkeliling akan ketemu lagi Ka'bah, itu kan menunjukkan bahwa bumi itu bulat ya. Jadi itu sebenarnya sudah sangat jelas. Ya. Nah, coba nanti dibuka. Saya nggak tahu apakah di sana ada apa enggak tulisan dari Ibnu Katsir ya. Bukan tafsir Ibnu Katsir tapi Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, di sana ada data-data sejarah tapi juga ada data-data alam ya, data-data alam yang tersebut di dalam kitab tersebut ya. Al-Bidayah wan Nihayah. Baik yang besar yang 24 jilid maupun yang mukhtasar yang ringkasannya ada 2 jilid. Coba nanti dicek di sana, saya belum baca ketika beliau menjelaskan tentang bumi bagaimana. Nah, tapi mungkin karena itu ilmuwan ya ulama masa klasik kita nggak tahu, belum tahu data-data yang mereka tangkapkan. Ini kan persoalan apa namanya persoalan perkembangan ilmu pengetahuan ya. Seperti juga ketika ilmu astronomi belum begitu dikuasai oleh kaum muslimin sehingga dalam melakukan perhitungan belum semantap sekarang kira-kira begitu ya. Zaman Nabi saja Nabi mengatakan nahnu ummatun ummiyatun. Kami adalah umat yang ummi. Yang ummi itu bukan bodoh. Ummi itu belum belajar, belum terpelajar kira-kira begitu. Itu Nabi mengakui kondisi dalam melihat alam seperti itu. Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu. Kita ini umat yang ummi sehingga tidak terbiasa mencatat, menulis, dan tidak terbiasa menghitung, termasuk menghitung perjalanan waktu.
maka beliau memerintahkan ru'yat kan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Tapi perintah ru'yat itu bukan perintah pokoknya. Yang pokoknya kan sumu, puasalah. Ya. Puasalah kamu karena melihatnya. Dan berbukalah kamu karena melihatnya. Jadi ru'yat itu sebagai media alat untuk mengetahui masuknya tanggal dan berakhirnya tanggal. Nah, kalau ditemukan metode yang lebih lebih akurat, tentu kalau waktu itu sudah diajarkan, dipelajari oleh manusia, tentu Rasulullah mungkin juga mengajarkan tentang hisab itu. Dan Al-Quran sendiri juga sudah mengajarkan tentang hisab. Lita'lamu adadas sinin. Yas'alunaka anil ahillah. Kan bulan itu hanya satu. Maka hilalnya mesti juga hanya satu. Kenapa kok itu pakai bentuk jamak al-ahillah? Nah, jadi ada hilal tanggal 1, hilal tanggal 2, hilal tanggal 3, tanggal 4, mungkin sampai tanggal 10. 10 ke atas itu tidak hilal lagi, tapi sudah menjadi paruh bulan. Semakin tua, semakin besar lagi, mengecil lagi ya. Nah, tanggal 15 puncaknya, 14, 15 puncaknya bulan itu penuh. Nanti tanggal 16 naik, berkurang menjadi hilal lagi. Hilal tanggal katakanlah 20, 21 sampai tanggal 29. Kemudian kembali ke 0. 0 itulah istima. Nah, itu menunjukkan bulan itu atau bumi itu bulat. Memang tidak ada nas sorehnya, nggak ada. Tapi isyarat-isyarat itu ya manusia, maka afala yang zurun. Apakah kamu tidak berpikir? Nazoro itu kan dalam bahasa Indonesia nalar ya. Nazor itu menalar. Menalar itu melihat dengan meneliti. Apalagi kalau nazoro fi atau nazoro ila. Ya. Nazoro ila afala yang zuruna ilal ibil. Ila sama ilal ard. Itu ila itu bukan sekedar melihat, tapi melihat dengan mencermati dan meneliti. Nah, menalar namanya. Jadi dinalar. Apakah kamu tidak menalar, tidak memikirkan? Maka di sini kita diperintahkan untuk meneliti, berpikir, melakukan riset. Meskipun kemarin Pak Fadli, Pak Avandir atau baru mini riset. Tapi nanti kalau menulis tesis bukan mini riset lagi, harus riset yang mendalam. Al-bahas al-amik, ya. Penelitian yang mendalam. Itu tesisnya nanti harus begitu, disiapkan dari sekarang. Saya kira itu, karena Pak siapa tadi? Pak Muhammad siapa? Mana tadi? Mahmud ya, Pak Mahmud. Pak Mahmud Abdurrahman itu yang di mana ya, Pak Mahmud itu? Pak Mahmud Abdurrahman itu yang di mana? Di kelompok Madiun atau kelompok? Dari Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Beliau tadi sudah saya chat, katanya lagi nggak bisa bergabung karena masih ada kegiatan
Diberitahu nggak kalau hari ini beliau harusnya presentasi? Sudah saya beritahu. Nah itu. Tolong, ketua kelasnya siapa ini? Pak Riko ya? Ketua kelasnya siapa ini? Saya. Iya, Pak Yuriko. Nah, tolong nanti dikoordinasikan, dibantu oleh kelompok-kelompok yang terkait, misalnya yang kelompok Madiun, mungkin Pak Fadli, kelompok Cepu Bluro siapa, kelompok Solo Raya siapa, kelompok di luar itu siapa. Ada nggak yang luar Jawa, NTT, NTB gitu, ada nggak? Saya tapi di Jogja, Pak. Pak Avandi itu di mana? Di Jogja? Saya di Jogja, Pak. Tapi orang orang timur, Pak. Mana? NTT? Bukan orang Tual. Ambon, Pak. Ambon Tual, Ambon. Pak. Ambon. Maluku Tenggara. Itu termasuk Maluku Utara ya? Maluku Tenggara. Oh, Masih Maluku. Tenggara jauh. Kalau dibilang K biasanya K. Maluku Tenggara itu sudah jadi provinsi sendiri, Pak? Belum, Pak. Masih provinsinya Ambon. Pak. Nah, provinsi Maluku berarti ya. Iya, Maluku Ambon. Kalau Hmm. Maluku Utara itu yang itu Ternate ya? Iya, Ternate, Pak. Iya. Saya di Jogja, Pak. Masih di Jogja udah lama. Kalau di Jogja ya alhamdulillah mudah mengkomunikasikannya, gitu ya. Nah, sebenarnya habis ini kita bicara tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi mestinya Pak Mahmud Abdurrahman, epistemologi Pak Anwar Mughis, kemudian aksiologi Pak Fadli. Ontologi itu bicara tentang hakikat sesuatu yang dipandang oleh ilmu. Sehingga kalau ontologi barat sekuler itu kan hanya berbasis logika dan penginderaan, ya, penginderaan. Sehingga istilahnya berbasis rasionalisme dan empirisisme. Berbasis rasional dan empiris. Kalau secara empiris bisa dilihat, dipandang dengan mata, bisa dirasakan oleh kulit kita, mungkin hembusan angin, rasa dingin, rasa panas, kalau kulit kita menyentuhnya, atau hidung kita membau, mencium bau yang wangi, bau yang sedap, bau yang tidak sedap, bau yang membuat kita pusing, ya, itu dianggap ada. Begitu juga kalau lidah kita menyentuh satu benda, ada yang rasa asin, rasa manis, rasa gurih, rasa apa. Kan kalau ada lomba masak itu kan mencicipinya lidah kita yang mencicipi. Oh, ini masakannya kalau di Madiun tuh sambal pecelnya sudah enak atau belum, nah itu. Di kalau Ambon apa itu? Papeda apa dengan sop ikannya itu diicipi dengan lidah kita udah enak. Nah, nanti yang lain-lain apa. Nah, itu empirik. Kalau secara empirik itu dianggap ada, ya sudah ada. Dianggap ada, nah itulah. Tapi ada yang beraliran rasional. Kalau dipikir-pikir itu masuk akal, maka itu ada. Sehingga yang rasionalisme itu kan ada ungkapan cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Artinya memandang suatu benda yang
atau menanggapi suatu benda atau suatu makna ya. Benda itu bisa benda yang konkret dan benda yang abstrak, tapi kalau konkret yang empiris tadi. Kalau yang abstrak adalah yang rasional. Nah, dalam Islam tidak sekedar empiris dan rasional saja, tapi ada sesuatu yang ditangkap secara transrasional, karena pemberitahuan dari kitab suci ataupun pemberitahuan dari hadis-hadis Nabi. Sehingga kemudian baru manusia melakukan riset, melakukan penelitian, sehingga yang diinformasikan dalam kitab yang mungkin waktu itu belum masuk dalam rasional, belum masuk dalam empiris, nah, kemudian dilakukanlah riset sehingga bisa dirasionalisasi dan bisa diempirisisasi. Nah, itu ontologis gitu ya, ontologis. Nah, sehingga dalam Al-Quran banyak juga data-data, isyarat-isyarat tentang ilmu pengetahuan yang mungkin waktu itu belum difikirkan oleh manusia, sehingga dianggap Al-Quran itu mengada-ada kan gitu kan. Al-Quran ini sebuah, misalnya tentang Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj Abu Bakar disebut sebagai As-Siddiq itu kan karena dialah yang pertama kali membenarkan, mengimani Nabi melakukan Isra wal Mi'raj di satu malam itu. Tapi Abu Bakar ketika mengimani itu kan karena yang menginformasikan adalah Rasul. Dan dia meyakini betul, beriman betul kepada Rasul. Dan itu waktu itu belum menjadi mertua Rasulullah. Karena Rasulullah waktu itu belum menikah dengan Aisyah. Abu Bakar, Rasulullah menikah dengan Aisyah kan setelah di Madinah. Sementara Isra wal Mi'raj itu ketika masih di Mekah. Ya. Nah, ketika masih di Mekah, ujian Rasulullah banyak sekali itu ketika setelah Isra wal Mi'raj itu, karena beliau mengajarkan sholat yang itu hasil dari Isra wal Mi'raj yang menurut akal manusia, pikiran manusia, apalagi tinjauan empirik ya, itu belum bisa menerima, menangkap, karena itu peristiwa yang disebut transrasional. Kalau yang nggak masuk akal itu sebenarnya di bawah rasional, namanya kan irrasional ya. Di bawah rasional namanya irrasional, kalau di atas namanya transrasional. Jadi sesuatu yang sebenarnya isyaratnya masuk akal, tapi akal tidak bisa mencapainya. Itu yang transrasional. Kalau irrasional, memang betul-betul nggak masuk akal. Itu irrasional. Nah, ditinjau dari rasionalisme, ini transrasional. Karena setelah dilakukan riset akhirnya ketemu. Nah, misalnya dalam bukunya Ayat-Ayat Semesta, Profesor Agus Purwanto dari ITS
Institut Teknologi Surabaya, Institut Teknologi 10 November Surabaya, ITS. Coba dicari itu buku Ayat-Ayat Semesta, dan satu lagi Nalar Ayat-Ayat Semesta. Bagaimana beliau menerangkan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj itu dari teori fisika. Dia menyebut sebagai kuantum fisika. Saya nggak mudeng untuk bicara ini karena saya bukan ahlinya. Ahlinya ya beliau itu. Tapi ketika beliau menulis ayat-ayat semesta itu kan harus mengutip ayat-ayat Al-Quran yang menurut dia ini isyarat tentang apa, bukti-bukti kealaman, termasuk bagaimana terjadinya Rasulullah melakukan Isra wal Mi'raj. Itu kemudian menggunakan istilah juga quantum transformer. Nah, ini istilah-istilah seperti itu saya nggak paham. Tapi itu kira-kira alat yang bisa memindahkan benda dari suatu tempat yang lain dan menaikkan turun lagi dalam waktu yang sangat cepat, yang disebut quantum transformer. Kalau itu tidak menggunakan alat khusus, yang waktu itu disebut buruk atau bark. Nabi seperti kita pakai baju biasa gitu langsung pindah dengan sangat cepat. Kira-kira baju ini robek-robek itu ya. Karena itu perjalanan super cepat. Nggak bayangkan itu kalau yang naik, yang berisra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik Sidratul Muntaha, dan turun lagi ke Mekah, mulainya ba'dal waktu Bada Isya, kira-kira begitu ya, karena waktu itu belum ada sholat 5 waktu. Dan turun sebelum subuh, baru habis itu beliau mulai melaksanakan sholat subuh di situ. Itu kalau itu pakai baju biasa, tidak pakai apa-apa, ya baju ini udah robek semua karena perjalanan super cepat itu. Gambarkan begitu oleh Pak Agus Purwanto. Tapi kini menggunakan quantum transformer yang dilindungi oleh malaikat Jibril dan siapa itu, Mikael apa siapa itu ya, yang mendampingi Nabi. Tapi yang jelas Jibril yang memberi penjelasan ketika Nabi menyaksikan sesuatu peristiwa, itu di hadis diceritakan. Melihat neraka, melihat macam-macam, itu Jibril yang menerangkan ketika terjadi perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, ini apa namanya? Kalau Abu Bakar ya beriman gitu, pendekatannya imani. Kalau Ustadz Agus Purwanto tadi pendekatan imani sekaligus rasional. Jadi bagaimana itu dirasionalisasi dengan metodologi ilmiah. Nah, mungkin kalau istilahnya Pak Kunto Wijoyo, nanti juga ada pembahasan kita di situ, melakukan pengilmuan Islam. Pengilmuan Islam. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang mengandung isyarat-isyarat ilmu itu diformulakan dalam metodologi ilmiah. Nah, jadi itu, baik itu yang ilmu-ilmu kealaman maupun ilmu-ilmu sosial, gitu. Nah, ilmu-ilmu sosial. Lahirnya ilmu ekonomi Islam misalnya gitu. Itu isyarat-isyarat Al-Quran melarang makan riba, melarang menyamakan jual beli dengan riba, melarang mengurangi timbangan dalam jual beli. Itu kan kemudian kalau diformulakan menjadi ilmu ekonomi yang bersumber dari wahyu. Nah, itu sudah menyinggung
level pembicaraan ontologi, tapi sudah mulai juga ke epistemologi. Nah, Quran mengajarkan epistemologi juga. Epistemologinya juga sebagai epistemologi kan bicara tentang sumber ilmu. Sumber ilmu. Sumber ilmu dalam pemikiran barat sekuler juga bertumpu pada pemikiran rasionalisme dan empirisisme juga. Rasional sebagai sumber dan alat metode mendapatkan kebenaran ilmu, empiris juga sebagai media dan sarana serta metode untuk mendapatkan ilmu yang benar. Nah, maka dalam Quran ditambahkan kalau surat Al-Alaq yang pertama diterima oleh Nabi, ayat-ayat pertama diterima oleh Nabi, Al-Quran itu kan Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pertama, perintah menggali ilmu dengan membaca. Tapi menggali ilmu dan membacanya harus dilandasi bismi rabbik. Ini yang menarik di sini. Nah, dalam ilmu sekuler atau pandangan barat sekuler nggak ada bismi rabbiknya, nggak ada. Hanya Iqra alladzi khalaq, itu saja ya. Jadi bacalah bagaimana alam-alam ini, fenomena alam ini diciptakan. Tercipta, bukan tercipta, bukan diciptakan, tercipta. Muncul teori-teori macam-macam itu, sehingga ada istilah hukum alam. Hukum alam itu nggak ada. Dalam Islam namanya sunnatullah. Sunnatullah itu ketetapan Allah. Cuman di dalam bahasa sekuler diartikan hukum alam. Hukum alam. Nah, itu ya. Itu ontologi epistemologi. Kalau ontologi hakikat sesuatu dipandang, kalau pandangan yang tidak beriman ya hanya memandang secara indrawi, itulah empirik, dan memandang secara logika rasional, itulah rasional. Empirik rasional. Sementara Islam menambahkan dengan pendekatan imani, sehingga ada yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Ada iman kepada takdir macam-macam, itu buktinya sudah di medsos banyak ya. Jawabannya cuma satu jawaban, ditampar pipinya, tampar pipinya, untuk menunjukkan Allah itu ada apa enggak. Kan dia bertanya, buktikan kalau Allah itu ada. Kemudian buktikan kalau takdir itu ada. Apalagi satunya. Pokoknya jawabannya ditampar keras pipinya itu. Kemudian ditanya, kamu merasakan tamparan tadi enggak? Ya, saya merasakan. Rasanya gimana? Sakit. Tunjukkan rasa sakitnya di mana. Seperti apa rasa sakit itu? Dia menjawab, saya nggak bisa menunjukkan rasa sakit, tapi sakit itu ada. Nah, kamu juga nggak akan bisa menunjukkan bukti bentuk melihat Allah itu ada, tapi Allah itu ada, kita rasakan, kita yakini keberadaan. Kemudian yang kedua apa? Oh ya, itu neraka. Neraka. Kenapa setan masuk neraka itu kan nggak logis.
setan terbuat dari api, neraka api. Kenapa setan dimasukkan ke api? Harusnya kan kalau mau menghukum setan itu karena terbuat dari api, masukkan es. Harusnya gitu, masukkan ke es sehingga apinya mati karena dingin dan sangat dingin. Tapi orang yang menampar tadi nanya, gimana hasil tamparanku? Sakit sekali. Pipimu terbuat dari apa? Kulit. Tangan terbuat dari apa? Kulit. Kulit ketemu kulit, ternyata bisa sakit juga kan gitu. Nah, yang terakhir takdir. Kamu bermimpi enggak kalau hari ini tadi aku menamparmu? Saya enggak mimpi sama sekali. Itulah takdir. Takdir. Nah, itu menggambarkan ya. Itu bisa kita lihat dari sudut pandang ontologis maupun sudut pandang epistemologi. Maka ada ontologi takdir, epistemologi takdir. Nah, itu kalau bisa dibuat tesis bagus itu. Ontologi takdir perspektif pendidikan Islam. Ini untuk mengembangkan pembelajaran PAI dalam bidang akidah. Ya. Itu yang ahli kayaknya Pak Fadli itu ahli. Nah, kalau Pak Yoriko ini epistemologisnya kelihatannya. Ahli epistemologi. Nanti tinjauannya juga pendidikan agama Islam. Nah, itu. Kemudian kalau Pak Fadli harusnya bicara tentang aksiologi. Aksiologi itu bisa dilihat dari segi kemanfaatan orang menerapkan dan mengembangkan ilmu, termasuk mengajarkan ilmu. Bisa juga tujuannya, motivasi mengembangkan ilmu. Itu untuk apa? Itu juga bagian dari aksiologi yang nanti kemudian akan berkembang kepada etika. Etika mengembangkan ilmu dan estetikanya juga. Nah, kalau dari segi tujuan motivasi berilmu, kalau dalam Islam kan kata kunci pertamanya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka mencari ilmu, menggali ilmu, mengajarkan ilmu, menerapkan ilmu dan mengembangkannya itu tujuannya dalam rangka beribadah kepada Allah. Tapi kita juga diperintahkan menjadi khalifah. Khalifatun fil ard, maka menggali ilmu, menerapkan ilmu, mengembangkan ilmu, mengajarkan ilmu, juga dalam rangka menguatkan tugas kita sebagai khalifatun fil ard. Maka ilmu harus bisa membawa manfaat yang besar bagi manusia dan maslahah. Manfaat dalam arti yang baik. Bukan manfaat hanya apa istilahnya itu kepentingan sesaat ya. Kepentingan sesaat. Sehingga ilmu mungkin bermanfaat bagi orang tertentu tapi justru menghancurkan pihak yang lain. Ya. Menghancurkan pihak yang lain. Sehingga penerapan ilmu yang tidak memperhatikan etika lingkungan, merusak lingkungan, merusak moralitas. Ada kan pengembangan ilmu yang justru merusak kepada moralitas. Itu terkait dengan lingkungan sosial. Nah, itu Islam justru memberikan petunjuk-petunjuk tentang aksiologi Islam. Jadi berilmu, beribadah, berilmu, berkhalifah, menegakkan kekhalifahan, berkhilafah, tapi bukan khilafahnya HTI loh ya. Ini khilafah Quran. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu singkatnya itu 3 pemakalah
saya ringkes ini tadi. Nah, tapi besok Pak Fadli tolong diberitahu Pak Mahmud Abdurrahman ya Pak Riko, nanti dijelaskan pada beliau. Ini kuliah kita rekam juga, nanti kita kirim ke grup juga supaya ya Pak Abdurrahman, kalau Pak Anwar Mubis nanti kita beri kesempatan setelah pulang haji saja, sehingga kemungkinan per bulan kita molor sampai apa namanya, beliau pulang haji. Beliau dulu kan berangkatnya kloter awal tuh kan, Pak Anwar Mubis itu kalau kloter tanggal berapa tuh dulu Pak? 11 ya Pak Fadli, Pak Anwar itu. Bentar. Untuk Madiun kloter awal. Kloter awal ya. Madiun Magetan kloter awal. Kloter awal berarti tanggal 10 atau 11 Mei ya. Iya. Nah, kemungkinan nanti bulan Juli beliau baru pulang. Atau akhir Juni atau awal Juli. Sehingga nanti kita beri kesempatan, ya mungkin kalau pulangnya 30 Juni atau 1 Juli, ya kita beri waktu seminggu 2 minggu biar bisa istirahat dulu dan mencoba menggali sumber-sumber belajarnya. Nah, kemudian yang Pak Mahmud Abdurrahman, tolong nanti Pak Riko untuk menyampaikan. Ya, kalau memang beliau kan sudah masuk di STAR, sudah di SPADA, sudah, artinya sudah selesai persoalan status registrasi macam-macamnya. Nah, sehingga sayang kalau tidak mengikuti gitu kan. Beliau masuk di kelas kita itu, ingat saya pertemuan yang lalu nggak masuk. Kalau pertemuan sebelum-sebelumnya saya lupa itu. Kayaknya udah masuk ya, udah pernah masuk ya. Tolong diingatkan pertemuan yang akan datang, yaitu tanggal 21 Juni. Jadi nanti digeser nih jadwalnya. Yang Pak Mahmud, Pak Anwar Mugis, Pak, nanti kita rubah juga biar temanya apa namanya, menyesuaikan di akhir gitu ya. Jadi yang akan datang itu Pak Fadli, Pak Mahmud, nanti sama Pak Sapar gitu ya. Sapar. Pak Fadli, Pak Mahmud, Pak Sapar, Pak Fadli gitu ya. Pak Fadli menghubungi Pak Sapar ya. Iya. Pak Sapar. Mungkin untuk Pak Abu Doris mungkin juga disiapkan. Iya, Pak Abu Doris juga supaya disiapkan Iya. juga gitu ya. Iya. Karena Pak Abu Doris juga sudah punya nomor itu. Nomor induknya sudah punya. Saya kira itu pertemuan hari ini, ya bagaimanapun bertemu ada manfaatnya. Walaupun belum lengkap yang presentasi, baru sepertiga, seperempat bahkan ya, seperempat. Nah, nggak apa-apa. Dimaklumi, nanti molor dikit juga nggak apa-apa, kuliah kita agak berat. Maaf ya Tat ya. Karena apa namanya, juga menunggu kepulangan Pak Anwar Mugis juga nggak apa-apa. Oke. Ya. Saya kira gitu ya. Bu Nurli, perjalanan kemana? Ke tempat kerja ini sudah sampai tempat ini? Alhamdulillah sudah selesai. Ya sampai di mana itu kerjanya itu? Di dekat Pak dari rumah tadi, Oh gitu. di konstruksi. Kan Iya, kantor atau sekolah atau apa? di konstruksi gitu Pak. Di konstruksi. Iya, Oh berarti ini termasuk
apa ini, pengembang atau apa itu? Buat bikin ini, apa tuh, platform untuk accommodation di tengah laut sih, Pak. Baik, tapi tadi presentasinya bagus loh. Nanti dilengkapi jadi makalah. Dilengkapi Siap, jadi Pak. makalah. Syukur makalahnya bisa dimuat di jurnal gitu. Amin, amin. Meskipun pembahasan tentang Ian Barbour itu udah banyak, tapi nanti dilihat dari sisi yang lain, gitu. Sisi yang lain. Tadi yang terakhir bicara tentang Quran, tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang ilmu pengetahuan, saya kira bagus itu untuk memperkuat nanti sudut pandang Al-Quran terhadap Ian Barbour itu misalnya juga bisa itu menjadi suatu makalah, artikel jurnal, bagus itu. Nah, nanti dilihat lagi dari sudut pendidikan agama Islam, PAI. Kalau itu udah jadi, kemudian tesisnya juga mengarah ke situ, dan itu sudah bisa publish di jurnal, maka nanti tesisnya tidak perlu diuji lagi. Tapi tetap wajib buat tesis. Nggak perlu ada ujian tesis karena sudah ada publikasi ilmiah jurnal. Jadi jurnalnya cari jurnal yang bereputasi ya minimal Sinta 3 atau 4 bisa itu. Untuk tidak perlu ujian tesis, tapi tetap harus buat tesis. Nggak diuji, karena kan itu sudah diuji lewat artikel jurnal, itu direview banyak orang itu. Nah, nggak dimuat. Itu namanya program OBE, Education Based Outcome, Outcome Based Education, OBE, Outcome Based Education. Jadi pendidikan yang berbasis kepada luaran, produknya apa. Produknya apa? Langsung itu produknya akan nyata, itu artikel publikasi tentang hubungan agama dan ilmu pengetahuan perspektif pendidikan agama Islam. Nanti teorinya kan ada teori Ian Barbour tadi, ada teori PAI. Nah ini sudah siap ini tesisnya Bu Nurlinda. Nanti kita lihat bagaimana presentasi Pak Fadli dan yang lain-lain. Sehingga dari situ bisa menjadi alat untuk nanti menulis tesis. Yang lain-lain yang sudah presentasi sudah bisa diarahkan ke sana. Yang penting perspektif PAI-nya ada gitu. Baik, tadi kan apa namanya yang Pak Riko tadi kan misalnya tentang konsep ketuhanan yang dulu ya. Konsep ketuhanan, tauhid termasuk di dalamnya. Nah, nanti kan bisa perspektif PAI juga kan. Mungkin dilihat dari segi ontologinya, kan itu bagus juga. Pak Retop apa itu Pak Retop? Kemarin juga ya Pak, Konsep tentang apa ya, konsep ya konsep agama dan makna Islam. Islam sebagai satu-satunya itu sangat bisa itu untuk diarahkan ke tesis dan nanti bisa jadi artikel publikasi ilmiah. Baik, saya kira itu dulu untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan. Di sini sudah azan, baru saja tinggal menunggu iqamah. Terima kasih, kita tutup dengan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la Asyhadu alla ilaha ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.